Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Torik SD Muhammadiyah Purin. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajarannya ya, tematik. Kita ngebut ya supaya selesai, nanti tema 2 bisa lanjut ke tema 3. Yuk, kita sekarang sudah sampai di halaman 150 ya. Halaman 150. Kalian buka buku temanya halaman 150. Di situ ada gambar pohon mangga. Waduh, mangganya banyak sekali. Ya, depan rumah Pak Hafiz itu ada mangga. Mangga mana? Aroma manis, ya, aroma manis. Itu sedang berbuah. Banyaknya kayak gitu. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Agak bulat, lonjong, oval, agak bulat, ini oval ya, agak bulat, oval, lonjong. Itu mangga, bentuknya macam-macam. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Maksudnya apa ini masak? Kok sudah masak? Mangga kok dimasak, Pak? Nah, masak di sini artinya adalah matang. Jika sudah matang ya. Di pohon berarti bukan dimasak. Ini gambarnya. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang yang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Kalau banyak rumput di sekitarnya ya, tanaman yang tidak berguna, tidak terpakai, rumput itu dia rumputnya juga butuhkan makanan, nanti rebutan sama pohon mangganya nggak dapat makanan dari tanah ya, jadi pertumbuhannya terganggu karena banyak rebutan dengan rumput. Nah, makanya rumputnya dicabuti ya, pohon mangganya cepat tumbuh. Saat penyiraman tanaman, air di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Nah, pembumbunan ini baru ini ya. Pembumbunan kalau disiram tuh nyiram tanaman, kasih air, airnya kesedot ya ke bawah, ikut ke bawah. Nah, nanti kalau disiram terus airnya, tanahnya nanti habis ya, kesiram ikut ke bawah, larut sama air ya. Merosot, longsor. Nah, itu perlu pembumbunan ya, yang bolong-bolong tanahnya karena terbawa air ditambal ya, diberi tanah lagi yang subur supaya aman. Pemupukan dilakukan untuk membantu peningkatan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Ada pupuk organik, ada pupuk anorganik ya. Beda AN, organik ya, itu pupuk yang alami dari makhluk hidup, bisa dari hewan atau tumbuhan. Kalau yang anorganik itu adalah pupuk yang dari pabrik ya, kimia. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pemangkasan ya, pemangkasan itu dipotong dahan-dahannya ya. Itu juga penting supaya buahnya itu banyak, supaya cepat berbuah. Nanti kalau tidak dipotong, makanannya pohon itu habis untuk batang ya, batangnya tambah lebar, tambah sana, malah nggak berbuah karena tenaganya, makanannya habis untuk supaya panjang, melebar ke sana. Dan ini dipotong supaya berbuah. Itu juga perlu. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang adalah kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau.
Kepek buah, tahu kepek buah itu dia serangga kayak kumbang. Ya, kumbang dia suka makani daun, ya nanti bolong-bolong. Lalat buah, kalau lalat buah itu dia suka nyedoti itu buahnya, suka makan buahnya, terutama waktu masih bunga itu. Sering lalat buah. Codot, nah codot tahu ya, kayak kelelawar, kayak lowo itu. Dia malah makan buah yang sudah matang. Ya, dari bawah buahnya gede besar, wah setelah dipetik bolong, ya itu dimakan codot biasanya kalau malam-malam itu bolong. Dan tungau itu sejenis kutu tanaman. Tungau itu dia kayak apa ya, tungau yaitu kutu kayak serangga tungau. Apabila teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Oh, teka-teki silang lagi, ini ada teka-teki silang. Ya, pertanyaannya di sini sudah bisa ya kemarin ya. Mendatar menurun ya. Pertanyaannya ada di sini. Ingat teka-teki silang itu dia adalah enaknya adalah ada petunjuknya. Kalau kalian bisa jawab satu, itu kotak yang ada nempel pada pertanyaan lain itu bisa kalian pakai untuk petunjuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, satu mendatar wis kita jawab bersama-sama. Warna mangga yang masih muda. Satu mendatar. Warna mangga yang masih muda. Kalau masih muda belum matang itu warnanya apa? Mangga. Warnanya adalah hijau. 5 kotak. HIJAU pas. Ini udah tak isi. Ini bukunya Pak Awis tahun kemarin. HIJAU hijau satu mendatar. Nah, sudah sininya A. Nah, ini berapa? 2 menurun depannya A. 2 menurun depannya A. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Tadi pupuk apa? Depannya A. Pupuknya ada 2. Ini dan ini. Yang mana berarti yang depannya A? Yang ini apa yang ini? Nah, kalian tulis sendiri. Ada semua jawabannya di sini ya. Oke, untuk bantuan nih tak beri clue atau petunjuk. Sini T, dilihat sendiri ya. Sini T. Sini P, ini N lagi, sini B, sini A, ya. Yuk kalian lihat, ini untuk petunjuk kalian. Oke, dicatat, dah bisa di pause dulu, kalian tulis. Selanjutnya kalian jawab sendiri ya. Ini pertanyaannya gampang. Kalau nggak tahu jawabannya, baca ini pasti ada jawabannya, ada di belakang semua, ada di sini semua. Ya, coba kalian kerjakan. Teka-teki silang. Oke, lanjut langsung ngebut kita ke subtema 4. Yo, subtema 4 halaman 157 langsung 157. Subtema 4. Menyayangi hewan. Nah, balik ke hewan lagi. Ya, balik ke hewan lagi. Ini sudah panjang ya. Mau potong Mbak habis, ini sudah panjang. Kalian juga ya, walaupun di rumah nggak berangkat sekolah tapi tetap merawat diri, rambutnya yang panjang dipotong, apalagi jangan sampai diwarnai. Ayo, anak-anak SD Muhammadiyah tidak boleh di macam-macam ya, potong yang rapi, nggak boleh diwarnai. Udah punya potong ini. Yuk, halaman 157, menyayangi hewan. Menyayangi hewan. Kita lihat gambarnya ini. Gambarnya kalian lihat. Siti sedang memberi makan ayam. Siti sedang memberi makan ayam. Siti sedang memberi makan ayam. Udin sedang menirukan gerakan burung. Beni dan Edo sedang berlari-lari, sedangkan Lani sedang bermain dengan Guguk. Ya, nah ini anjingnya Lani, peliharaannya Lani, Guguk. Udah main frisbee. Tak bacakan. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Wah, sudah berangkat, nanti tak tunjukkan ya videonya. Komodo sama cendrawasih itu bagus sekali. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepadanya.
Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat kita ikut serta melestarikannya. Ya, menyayangi hewan, ingat-ingat skemanya menyayangi hewan. Pelajaran 1, kelinci kesayangan Dayu. Kalau kemarin ayam, sekarang Dayunya pelihara kelinci. Ini kemarin. Oke, tak bacakan. Dayu senang memelihara kelinci, tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor. Ingat-ingat dia punya 5. Terdiri dari 1 ekor induk. 1 ekor induk dan 4 anaknya. Oh, 1 induk berarti 1 induk 4 anak. Berarti ini betina ya. Ini kelincinya betina, perempuan. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih dan 2 lainnya berwarna abu-abu. 1 induknya ini putih, anaknya yang 2 putih, yang 2 abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran. Nah, ingat-ingat, makannya sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Oke, ada pertanyaan 1-5 kita jawab bersama-sama. Apa yang dilakukan Dayu? Singkat saja boleh. Apa yang dilakukan Dayu? Memelihara kelinci. Kalian tulis. Nomor 1, memelihara kelinci. 2, siapa yang senang memelihara kelinci? Dayu. Bisa dijawab dengan lengkap. Yang senang memelihara kelinci adalah Dayu. Yang senang memelihara kelinci adalah Dayu. Itu jawaban yang lengkap ya. 3, berapa banyak kelinci yang dimiliki Dayu? Pasti jawabnya gini toh. 5. Angka 5 gitu. Oh ya. Dibiasakan menjawab pertanyaan dengan lengkap. Tinggal nyontoh ini. Banyak kelinci yang dipelihara Dayu adalah 5 ekor. Itu kecil ya. Itu kecil boleh, panjang enggak apa-apa. Banyak kelinci yang dipelihara Dayu adalah 5 ekor. Itu jawaban yang lengkap ya. Kalau jawabnya 5 toh Pak, 5 gini pakai angka 5 ya bener, tapi kurang lengkap. Nanti kalau ujian ulangan mesti nilainya kurang. Nggak salah, betul, tapi nilainya tidak paling banyak ya, tidak maksimal, nilainya sedikit. Jadi biasakan jawab dengan lengkap. 4, apa saja makanan yang disukai kelinci? Makanan yang disukai kelinci adalah ini tadi, sayur-sayuran. Boleh yang lengkap, seperti wortel, kangkung, ini boleh. Makanan yang disukai kelinci adalah sayur-sayuran. Sudah itu toh. Sayur-sayuran itu banyak ya. Tapi yang paling suka itu biasanya adalah wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Por ya, kayak kucing itu ya, kasih por. Kelinci itu juga ada por kelinci, makanan kelinci, biskuit kelinci. 5, bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Dayu membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Tinggal nyontoh ini, ada semua ini. Dayu membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Rutin artinya setiap hari dilakukan. Membersihkan dan memotong kukunya itu setiap hari ternyata ya. Rutin itu terus menerus biar bersih kelincinya. Oke, itu lanjut. Selanjutnya adalah pecahan ternyata. Oh, pecahan. Sudah masuk pecahan ternyata ya. Yo, sedikit kita lihat. Kelincinya Dayu. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Setengah itu berarti dibagi 2. Nah, ini setengah itu. Satu roti penuh dibagi 2 itu setengah. Nah, kalau di matematika setengah itu ditulis 1/2. Loh kok bisa? 1/2, perhatikan. Oh, ini sudah ada.
2/2. Ini rotinya 1 ya, rotinya 1, setengah roti berarti dibagi. Nah ini yang tak warnai, bagian yang diwarnai berapa? Ada berapa bagian yang diwarnai? 1 per, semuanya ada berapa bagian? Semuanya ada 2. 1 dari 2, 1/2, 1 dari 2 ya, itu maksudnya. Ingat, yang pertama adalah bagian yang diwarnai seperti ini. Nah yang bawah ini adalah bagian semuanya dihitung, termasuk ini juga dihitung. Nah seperti itu caranya. Contoh lagi. Sekarang seperti ini berapa per berapa ini. Nah, yang pertama yang diingat-ingat adalah yang diwarnai dulu. Ada berapa bagian yang diwarnai? Ada 2 yang diwarnai, ada 2 per seluruh bagiannya ya, termasuk ini juga dihitung. Ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Ingat-ingat ya. Yang bawah ini semua, yang atas itu adalah yang diwarnai toh. Yang bawah itu semua bagiannya, termasuk ini juga dihitung. Nah ini yang biasanya sering salah. Ada lupa. Yang diwarnai 2 Pak. Tuh. Yang bawahnya ini sudah, ini 2 Pak. Yang diwarnai kan 2, yang tidak diwarnai 2 Pak. Nah salah, diingat-ingat. Yang bawah adalah semuanya, yang diwarnai ataupun yang tidak diwarnai dihitung. 1, 2, 3, 4. 2/4 seperti ini ya. Itu untuk pecahan. Satu lagi yuk, contoh satu lagi. Oh, contoh satu lagi. Berapa ini? Berapa per berapa ini? Yo, pertama yang kalian lihat adalah yang diwarnai dulu. Berapa kotak yang diwarnai? Yang diwarnai ada 3 kotak. Terus yang bawah berapa ini tadi? Semuanya dihitung. Yang diwarnai, yang enggak diwarnai, semua kotaknya dihitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti adalah 3/7. Yang diwarnai ada 3. Dari semua kotak yang ada adalah 7. Ingat, jangan sampai 4. Kalau 4 salah. Yang diwarnai 3 Pak. Yang enggak diwarnai 4. Tuh, sekali lagi yang bawah adalah semuanya dihitung. Berarti 7. Seperti itu adalah cara membaca pecahan. Sekarang balik ke buku lagi yuk. Balik ke buku. Langsung ke soal coba. Halaman 164. Bareng-bareng. Kalau ini kita kerjakan bareng-bareng dulu ya. Nanti kalau ada lagi baru kalian kerjakan sendiri. Oke, yang pertama ada berapa ini? Ini ya. Pertanyaannya yang A, bagian yang berwarna biru. Berwarna biru ada berapa bagian yang warnanya biru berapa kotak? Ya warnanya biru berapa kotak? Ada 2. Berarti sini 2.
warnanya biru ada 2. Bawahnya ayo. Jangan sampai lupa. Jangan sampai 3 ya. Bawahnya adalah semua kotaknya ada berapa, hitung semua. Semua, jangan cuma yang putih tok. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2/5. Tak ingatkan lagi karena ini yang paling sering salah ya. Paling sering salah itu yang bawah. Untuk yang bawah, ingat yang bawah itu semua dihitung ya. Jangan cuma yang belum dihitung tok. Bukan cuma putihnya tok. Biru dan putih dihitung semua. Kalau yang atas yang diwarnai tok. Birunya 2 dari 5 kotak yang ada. Bacanya gitu, 2/5. 2 dari 5. Bacanya seperti itu. Nah sekarang yang putih gantian. Yang putih berapa kotak sekarang yang putih? Yang putih berarti ada 3 kotak. Bawahnya yuk sama, tetap 5 ya. Semua kotaknya ada 5. Oke bisa? Yuk nomor 2 yuk cepet yuk. Bagiannya berwarna merah ada berapa? 3. Dari berapa kotak? 5. Berarti 3/5. Bisa ya, gampang ya. Ya, kotak yang merah ada 3. 1, 2, 3 dari 5 kotak yang ada. Oke, berarti sini tinggal dibalik. Bagian yang berwarna putih, putihnya tinggal 2 dari 5. Seperti ini. Bisa ya? Coba ini sendiri ya. Garap sendiri yang sini. Ini dikerjakan sendiri. Oke ya. Yang ini coba dikerjakan sendiri. Gampang ya. Ini masih dalam tahap membaca bilangan, membaca dan menyebutkan bilangan. Oke, itu dulu untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Teka-teki silangnya dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.